Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naila Ines Azahra dengan NIM 0602128253051. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025 kelas Indralaya. Yang saya hormati Ibu Ernalida SPDM PhD dan Ibu Ridatun Nuzula SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah retorika kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran teknologi dalam pertanian modern. Pada materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan teknologi berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan di sektor pertanian. Topik ini menjadi penting karena pertanian modern dituntut untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sering meningkat dan juga seiringnya bertambah jumlah penduduk. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pada materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai pengertian pertanian modern. Pertanian modern adalah sistem pertanian yang menggunakan teknologi yang canggih, metode inovatif, dan praktik pertanian yang efisien untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, serta keberlanjutan hasil pertanian. Tujuan utama dari pertanian modern ini adalah untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil panen, mengurangi waktu dan biaya produksi, dan juga membuat pertanian lebih ramah lingkungan. Baik, yang selanjutnya mengenai mengapa pertanian modern ini penting. Pertanian modern ini penting karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pangan global, memastikan ketahanan pangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendapatan yang tinggi, serta mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan melalui teknologi pertanian seperti teknologi pertanian presisi, irigasi otomatis, dan juga bioteknologi dan lain-lain. Yang selanjutnya itu peran teknologi dalam pertanian modern. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi. Teknologi pertanian seperti traktor, transplanter, mesin pengolah tanah, mesin panen ini dapat meningkatkan efisiensi produksi serta dapat mengurangi waktu dan biaya produksi sehingga memudahkan petani untuk memproduksi hasil pertanian mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk pertanian. Teknologi pertanian dapat meningkatkan kualitas produk pertanian. Contohnya seperti teknologi pengolah makanan dapat menjaga nutrisi pada makanan dan juga dapat memperpanjang daya simpan hasil produksi pertanian. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan pangan. Teknologi pertanian dapat meningkatkan keamanan pangan. Contohnya seperti teknologi pengendalian hama dan penyakit, dapat mencegah tanaman dari berbagai macam hama ataupun penyakit, dan juga dapat memperpanjang daya simpan hasil pertanian. Yang keempat yaitu meningkatkan akses pasar. Teknologi juga berperan untuk meningkatkan akses pasar. Contohnya seperti teknologi informasi yang dapat memudahkan para petani untuk memasarkan produk-produk pertanian mereka dan juga dapat membantu petani mengakses informasi pasar dan juga dapat menjangkau akses pasar lebih luas. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis teknologi pertanian modern. Yang pertama ada pertanian presisi. Pertanian presisi adalah suatu proses pendekatan yang berbasis data yang menggunakan teknologi untuk memaksimalkan hasil panen dan mengurangi pemborosan sumber daya sehingga dapat memudahkan para petani untuk mengetahui kebutuhan tumbuhan yang lebih akurat. Yang kedua yaitu penggunaan drone dan satelit untuk pemantauan tanaman. Teknologi pertanian seperti drone dan satelit ini dapat memantau perkembangan tanaman secara real time dengan menggunakan gambar dan data yang diambil oleh drone atau satelit tersebut, sehingga memudahkan petani untuk
mengetahui masalah ataupun kebutuhan yang diperlukan pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, sistem irigasi otomatis dan efisien. Nah, salah satu masalah terbesar di sektor pertanian ini adalah pengolahan sistem udara dan cuaca. Jadi di beberapa daerah yang memiliki curah hujan yang tidak merata, sistem irigasi ini dapat membantu petani dalam mengatur ataupun memberi udara secara tepat waktu dan efisien. Yang keempat yaitu aplikasi mobile untuk petani. Teknologi aplikasi mobile berbasis smartphone ini dapat membantu petani untuk mengakses informasi tentang pertanian dan juga membantu petani dalam berkomunikasi kepada ahli pertanian ataupun teknik pertanian yang baru. Selanjutnya yang kelima yaitu bioteknologi untuk pengembangan bibit unggul. Dengan adanya bioteknologi, pengembangan bibit unggul ini dapat membantu petani untuk mengetahui dan juga mengetahui seberapa cocoknya bibit untuk ditanam dan diproduksi. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi dari teknologi pertanian di pertanian modern. Yang pertama, biaya investasi yang tinggi. Teknologi seperti traktor modern, transplanter, ataupun mesin hasil panen ini membutuhkan biaya yang mahal ataupun membutuhkan modal yang mahal, sehingga para petani yang kurang mampu tidak mampu untuk membeli teknologi-teknologi tersebut. Nah, jadi solusi yang dapat diterapkan yaitu pemerintah bisa memberikan subsidi kepada petani dan juga memberikan sistem sewa alat operasi. Yang kedua yaitu ketersediaan infrastruktur dan konektivitas. Ketersediaan infrastruktur dan konektivitas ini khususnya di beberapa daerah kurang memadai, sehingga menyusahkan para petani dalam mengimplikasikan teknologi pertanian yang berbasis digital. Jadi solusi yang dapat diterapkan yaitu pemerintah harus mengembangkan infrastruktur seperti menara pemancar untuk membantukan para petani dalam melakukan teknologi yang berbasis digital dan juga melakukan perluasan listrik dan internet di desa-desa dan secara merata. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan bagi petani. Petani-petani pada zaman dahulu itu kurang bisa dalam teknologi digital. Jadi solusi yang dapat diterapkan yaitu pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi petani, sehingga petani dapat lebih percaya diri untuk memakai atau menerapkan teknologi berbasis digital dengan secara maksimal. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah sumber daya manusia. Di zaman sekarang teknologi pertanian ini kurang diminati oleh orang-orang, jadi akibatnya tenaga kerja di bidang pertanian ini sedikit terbatas. Jadi solusi yang dapat diselesaikan yaitu melakukan pendidikan vokasi dan kerjasama pada kampus yang memiliki jurusan yang sama tentang pertanian. Baik, tinggal kita di sesi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya yang tinggi, persediaan infrastruktur, rendahnya pelatihan, dan juga kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan koperasi petani untuk mengatasi hambatan tersebut
agar teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik, sekian pemaparan saya mengenai teknologi pertanian di pertanian yang modern ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.